Semester genap. Ibu sudah yakin dengan pernyataan semester genap ya? Ibu disumpah. Ya. Jadi sebelum tanya ibu, kami sudah tanya 10 alumni UGM. Tidak ada KKN genap, KKN itu ganjil. Ibu sudah disumpah sesuai pasal ya, yang tadi kami bacakan itu ancamannya 7 tahun. Jadi ibu tetap berkata KKN-nya itu genap. Instruksi yang mulia, mohon untuk diingatkan terkait dengan Teman KKN Jokowi jadi saksi di persidangan Citizen Lawsuit. Akan tetapi kelabakan dan gelagapan saat dicecar habis-habisan di sini ya. Kita simak baik-baik bagaimana jawabannya, dan ini tentunya sangat-sangat memalukan sekali ya. Pertanyaan saya, ibu masuk UGM tahun berapa, lulus tahun berapa? Saya masuk di UGM itu tahun 1979 dan lulus Mei 1986. 86. Jadi KKN-nya tahun? Ya, KKN-nya tahun 1985. Itu semester genap atau semester ganjil? Saya KKN itu di bulan Maret ya, Maret sampai Juni ya, yang berarti itu semester genap. Semester genap. Ibu sudah yakin dengan pernyataan semester genap ya? Ibu disumpah. Ya. Jadi sebelum tanya ibu, kami sudah tanya 10 alumni UGM. Tidak ada KKN genap, KKN itu ganjil. Ibu sudah disumpah sesuai pasal ya, yang tadi kami bacakan itu ancamannya 7 tahun. Jadi ibu tetap berkata KKN-nya itu genap. instruksi yang mulia, mohon untuk diingatkan terkait dengan apa yang kami sudah sampaikan itu orang tua. Iya, iya. Bahkan apa yang disampaikan ini kan bukan suatu hal yang sengaja dan mengingat-ingat sesuai ingatannya. Ya. Silakan. Ya, tapi menurut saya pertanyaan saya wajar. Saya kalau ditanya KKN saya ingat. Saya KKN tahun 89 di Desa Ngancar, bulannya September saya ingat. Ya. Itu saja. Pertanyaan saya, tadi kan saya tanya KKN itu berapa bulan, di bulan apa? Ya, dijawab beliau bahwa itu bulan genap. Bulan genap ya, Bu? Bentar ya, Pak ya. Kalau tidak ingat, sampaikan Iya. tidak ingat itu. Cukup? Tunggu. Yang saya tahu itu kan apa di bulan Maret sampai bulan Juni. Nah, permulaan semester itu kan dari bulan Juni. Ganjil itu kan dari bulan Juli sampai Desember tuh ganjil itu. Ya, Ibu KKN-nya bulan apa? Masa KKN 2 kali, Bu? KKN itu bulan apa? Waktu itu saya KKN memang itu bulan Maret sampai bulan Juni itu. Jadi KKN berapa bulan, Bu? 3 bulan. 3 bulan. Oke. Saya lanjutkan kembali ya, Bu ya. Saya lanjut. Iya. Itu ganjil atau genap? Ingat atau tidak? Saya nggak ingat ya. Ya. Oke. Saya lanjutkan kembali pertanyaan Ibu. Ibu dihadirkan di sini ini tahu ini permasalahan apa? Ya kalau tidak salah akan CS. Ya silakan sepengetahuan Ibu ya. Ya saya tahunya cuma itu. Iya. Terus kalau Ibu tadi sebut CLS, hal apa yang digugat di dalam perkara ini? Tentang apa yang digugat dalam perkara ini? Ya saya tidak paham, Pak. Tidak paham, ya. Teman KKN Jokowi ini saat dicecar pertanyaan ya, jawabannya hanya tidak paham, dan nanti jawabannya ini hanya no comment dan no comment. Nah, ini dijadikan ya jadi saksi atau didatangkan menjadi saksi itu untuk membuat sebuah perkara terang benderang tentunya. Akan tetapi saat dicecar hanya menjawab no comment dan tidak paham. Ini gimana ya? Kemudian kalau Ibu tadi mengatakan tahu yang kami gugat CLS itu, tahunya dari mana itu Ibu? Ya saya baca di medsos gitu. Baca, ya. Tapi berhubung saya bukan Ya. orang hukum, jadinya saya tidak ini. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya, Ibu kan lulus kemudian menjadi wira swastawan ya, Bu. Ibu ya pernah tahu tidak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi itu menyelesaikan perkara ini? Sepengetahuan Ibu? Saya tidak tahu. Tidak tahu, ya. Terus tentang permasalahan ini, Ibu merasa terganggu tidak? Ya saya tidak. Kan itu teman Ibu, katanya teman kakak. Ini kan persoalan ini kan negara, dalam gugatan kami itu negara tidak bersikap tentang polemik ijazah yang berkepanjangan dari 2017 sampai dengan hari ini. Nah, saya kan tidak, saya tanyakan
Apa yang ibu rasakan? Ya, saya- Terganggu tidak sebagai temannya atau apa begitu? yang saya rasakan adalah saya merasa prihatin. Oh, prihatin. Oke, terima kasih. Jawaban itu yang cocok kami tunggu. Terus kalau prihatin, tadi kan saya tanya Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek, ibu tidak tahu yang sudah dilakukan oleh pemerintah. UGM apa yang sudah ibu tahu? Karena ibu prihatin ya bahwa ini ada teman kuliahnya begitu yang menjadi orang hebat sampai jasanya berlarut-larut dan ibu prihatin. Yang sudah dilakukan UGM setahu ibu saja. Apa yang saya ketahui adalah pernyataan dari Bu Rektor Omalia yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Ya, saya tanya, ibu mendengar saja kata-kata asli atau ibu pernah Bu Rektor itu menunjukkan ijazah atau syukur-syukur ibu memegang, memfoto ijazahnya yang dibilang asli itu pernah tidak? Tidak pernah. Ya. Kemudian, apakah dengan peristiwa ini karena berlarut-larut lebih-lebih beliau itu tokoh top, ibu merasa dirugikan nggak sebagai kolega sesama alumni UGM begitu? No comment. No comment. Oke. Kemudian dalam perkara CLS ini pernah nggak ibu mendengar bahwa di Jakarta pernah dilakukan gugatan, kemudian di PT UN, di Pengadilan Negeri Sleman juga pernah dilakukan gugatan terkait ijazah. Ibu pernah mendengar itu tidak? Pernah. Ya. Terus dengan banyaknya gugatan itu respon dari negara seperti apa, Bu? Baik dari UGM, Kemendikti Saintek itu seperti apa yang ibu alami? Karena ibu kan saksi fakta. No comment juga, Pak. No comment ya, tapi ibu tahu ya. Ya. Terus hingga hari ini sepengalaman ibu yang ibu alami itu pemerintah, entah itu UGM, entah itu polisi sudah cukup menyelesaikan tentang isu ijazah? Ya kalau saya lihat apa di medsos itu sudah ada arah ke sana begitu. Arah ke sana sudah selesai belum pemerintah terkait dengan isu CLS ini? No comment, Pak. Oh, no comment. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah ini sekarang yang berkait dengan KKN ya Bu ya. Saya bertanya datar saja. Memang karakter saya begini. Tadi ibu menyebutkan bahwa kepala desa saat itu namanya Pak Jendu. Yang ibu ingat anaknya yang bernama Muhammad Soekarno. Ya, Muhkarno. Pertanyaan saya, ada tidak anaknya Pak Lurah itu yang lebih istimewa dari Muhkarno? Ya kayaknya sih nggak ada ya. Apa yang saya kenal itu yang selalu mendampingi yang Ya. itu Pak Karno ini, Mas Karno ini. Ya. Kata beliau itu kan juga kalau ya hari Jumat, Sabtu dan Minggu itu pulang ke Toyan gitu, ya sering berbincang-bincang dengan kami. Pertanyaan saya selanjutnya, Ibu tadi kan mengatakan yang diingat Soekarno. Pak Jendu itu punya anak lain selain Soekarno siapa Ibu? Ya kalau tidak salah namanya Sri dan nah ini seperti itu ya panggilan gitu. Terus yang perempuan satunya lagi bernama Yayu. Ya, ya. Yang istimewa sekali dari anak, yang sangat istimewa dari anaknya karena tidak semua keluarga itu punya anak istimewa seperti anaknya Pak Jendu. Ibu kan yang dikenal hanya Muhkarno. Ada nggak yang istimewa? Ya maksudnya ini bagaimana Pak? Ya maksudnya beliau itu punya anak tunawicara. Ingat nggak? Kan itu istimewa. Gini Pak ya, ketika itu yang saya kenal ini 3 orang ini saja. Ya, jadi Ibu Apa yang intens banget itu dengan Pak Karno ini. Ya. Kemudian yang Teman KKN Pak Jokowi hadir dan menjadi saksi di persidangan ya, saksi fakta di persidangan Citizen Lawsuit di Surakarta. Ya, penggugatnya yaitu Pak Muhammad Taufik ya ini ya. Jadi di sidang Citizen Lawsuit ini teman KKN Jokowi dicecar habis oleh penggugat ya, oleh Pak Dr. Muhammad Taufik di sini. Tapi kita bisa melihat di persidangan ini sungguh sangat-sangat aneh sekali ya. Jadi saksi
teman KKN dari Pak Jokowi ini saat ditanyakan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang nggak terjawab ya. Banyak sekali jawabannya yang hanya tidak paham, no comment dan no comment. Lalu apa intinya di persidangan ini menjadi saksi gitu ya. Kalau ditanya hanya tidak paham dan no comment dan no comment. Harusnya menjadi saksi ini kan harus bisa menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi saat Pak Jokowi KKN, dan bisa menjelaskan, bisa memberikan sebuah perkara ini jadi terang gitu ya. Bisa menjelaskan saat KKN itu bagaimana, di mana, tanggal berapa. Itu kan siap menjadi saksi di persidangan ya. Harusnya kan sudah tahu bahannya, sudah menyiapkan bahan gitu. Tahu KKN-nya tahun berapa, tanggal berapa, KKN-nya bulan berapa ya, di mana tempatnya dan selesainya kapan, dan di bulan apa, atau di bulan genap atau ganjil, atau di tahun genap atau ganjil gitu ya. Tadi pertanyaan dari Dr. Muhammad Taufik akan tapi kita bisa melihat sendiri jawabannya hanya no comment dan tidak paham. Dan ada beberapa pertanyaan yang bisa terjawab itu kita lihat ada beberapa saja yang bisa dijawab oleh teman KKN Jokowi ini ya. Nah, perkara ini kenapa bisa sampai jadi sepanjang ini? Hanya karena ijazah saja. Hanya karena permasalahan ijazah itu palsu atau asli gitu ya. Akan tetapi kenapa perkara ini sebenarnya sudah bertahun-tahun. Bahkan kalau kita tahu kabarnya ini sebenarnya dari tahun 2017 ya. Kayaknya dari tahun 2017 hingga sampai tahun 2026. Ini kan bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun, tapi isu masalah ijazah ini tidak ada selesai-selesainya, bahkan sampai sepanjang ini ya, sampai bertahun-tahun. Nah, ini sebenarnya karena apa sebenarnya? Ya, permasalahan ini sebenarnya mudah sekali untuk diselesaikan dan untuk diberhentikan, dan tidak ada lagi persidangan-persidangan lagi seperti ini. Tidak ada masyarakat yang harus akan dihadap-hadapkan dengan hal-hal yang seperti ini gitu ya, atau kita disuguhin dengan berita-berita yang seperti ini, yaitu persidangan CLS, persidangan perdata, gugatan ijazah dan lain-lain. Tentunya ini akan memakan waktu atau akan membuang-buang waktu saja sebenarnya ya. Kan tetapi hingga saat ini tetap saja masih terjadi hal seperti ini. Sebenarnya ada apa dengan hal ini? Kenapa hanya kasus ijazah seorang masyarakat ya, atau masyarakat mempertanyakan tentang keaslian ijazah yang dimiliki oleh pejabat kita, yaitu pejabat publik Pak Jokowi yang pernah menjabat sebagai presiden, sebagai wali kota, sebagai gubernur. Itu dipertanyakan ijazahnya itu asli atau palsu. Masyarakat itu mempertanyakan hal tersebut, tapi tidak terjawab. Bahkan jawabannya itu harus ke persidangan, harus ke pengadilan, dan harus melalui pidana. Ada beberapa orang yang sudah dilaporkan ya saat ini dan menjadi tersangka. Bahkan di beberapa tahun lalu, di tahun 2022, ada 2 orang atau ada 2 masyarakat Indonesia atau anak bangsa ini dipenjara gara-gara mempertanyakan ijazah palsu atau mempermasalahkan ijazah gitu ya. Mempertanyakan masalah ijazah Pak Jokowi. Akan tapi hingga saat ini pun masih terus bergulir, padahal anak bangsa tersebut atau rakyat tersebut yang 2 orang juga sudah keluar dan sudah bebas. Akan tetapi hingga saat ini tentang ijazah tersebut yang ditanyakan oleh masyarakatnya belum juga kunjung dan belum juga usai diperlihatkan ke masyarakat ijazah tersebut asli atau palsu, tapi malah bergulir ke persidangan-persidangan. Nah, hal ini yang menjadi suatu presiden yang sangat buruk sekali. Ini adalah suatu hal yang buruk ya bagi kita semua. Ini akan menjadi sebuah sejarah nantinya bahwa ada terdahulu yaitu seorang pejabat publik atau seorang mantan presiden ya dipermasalahkan ijazahnya yaitu palsu atau asli hingga bertahun-tahun, bahkan hampir 10 tahun, dan hingga masuk ke beberapa pengadilan ya. Ini akan menjadi sebuah tonggak sejarah, nanti akan menjadi catatan sejarah kita ya. Karena sebenarnya hal ini tidak harus menjadi sejarah seharusnya. Karena begitu ditanyakan oleh masyarakatnya, oleh
orang-orang yang dulu memilih Pak Jokowi dan mendukung Pak Jokowi, karena Pak Jokowi ini dulu ya menjadi seorang presiden tentunya dipilih oleh rakyat. Jadi wajar saja rakyat itu mempertanyakan keaslian dokumennya, asli atau palsu gitu ya. Karena kenapa masyarakat bisa mempermasalahkan atau mempertanyakan hal tersebut? Ya mungkin, tidak mungkin juga jika tidak ada masalah awalnya tapi tiba-tiba mempertanyakan. Tentunya ada bintik-bintik hal tersebut gitu ya. Ada bintik-bintik. Tapi hingga saat ini tetap saja tidak mau menunjukkan, bahkan ini langkah-langkah yang sangat panjang sekali dan ini akan menguras tenaga, menguras pikiran bangsa juga. Karena bangsa hanya disuguhi dengan hal-hal yang seperti ini ya. Mudah-mudahan kasus ini cepat selesai dan menjadi terang benderang.